Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang transformasi geometri. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang translasi dan juga refleksi. Masih ingat translasi yang itu apa? Translasi adalah pergeseran. Kalau refleksi, pencerminan. Nah, kali ini adalah rotasi. Rotasi hubungan dengan perputaran. Rotasi ini nanti ada dua jenis ya. Yang pertama berpusat pada titik O ya atau 0,0, berpusat pada titik O atau 0,0. Yang kedua nanti akan berpusat pada titik A, B. Nah, ada dua jenis ya, yang berpusat pada titik 0,0 dan juga berpusat pada A, B atau sembarang titik. Oke, misalnya kita nanti akan merotasikan sebuah titik ya. Misalnya ada sebuah titik, ada titik B yang berada di koordinat 5,0 dan akan dirotasikan pada titik 0 titik O 0,0 sebanyak 90 derajat. Nah, kira-kira akan di manakah bayangan titik B-nya ini? Nah, kita akan mencari B aksennya ya. Akan berada di koordinat yang pasti ada di X aksen, Y aksen. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita perhatikan ilustrasi di samping. Oke. Perhatikan baik-baik. Ilustrasi di samping. Misalnya di sini yang berwarna kuning ya, adalah matahari. Yang titik biru ini adalah buminya. Nah, bumi ini kan mengelilingi matahari ya. Ini ada orbitnya atau lintasannya yang berwarna hitam. Misalnya kan bumi ini terletak di koordinat 5,0. Jika kita rotasikan sebanyak 90 derajat, nanti letaknya akan di mana? Nah, kita lihat dulu ya. Kalau sudut, ingat, perhatikan baik-baik, kalau sudut arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah sudutnya searah dengan jarum jam, maka sudutnya akan bernilai negatif. Oke, langsung saja. Titik B-nya berada di 5,0. Jika kita putar sebanyak 90 derajat, nanti akan di mana letaknya? 90 derajat. Nah, 90 derajat kan siku-siku ya. Ini ada kelihatan sudutnya 90 derajat. Jika titik awalnya adalah B, setelah kita rotasikan sebanyak 90 derajat, di sini misalkan kita adalah titik C, letaknya jadi di mana ini koordinatnya? Di 0,5 ya. Yang baik-baik. Berada di titik berapa? 0,5. Ini misalnya kita pakai secara geometri ya. Ternyata titik 5,0 setelah kita rotasikan sebanyak 90 derajat, titiknya akan berpindah ke koordinat 0,5. Nah, kita tulis dulu. Ternyata titik 5,0 setelah dirotasi sebanyak 90 derajat, titiknya akan berpindah ke, atau B aksennya berpindah menjadi di 0,5. Nah, tapi misalnya kita rotasikan sebanyak 180 derajat, kira-kira akan di mana titiknya? Ini kan 5,0 ya. Setelah kita rotasikan sebanyak ini 90, lanjut lagi ke 180. Nah, 180 derajat. Jadi di mana ini titik C-nya atau titik bayangan dari B-nya?
berada di min 5,0. Oke, kita tulis dulu. Ternyata titik 5,0 jika kita rotasikan sebanyak 180 derajat, titiknya berpindah atau B-aksennya ya, berpindah menjadi di min 5,0. Oke, kita lanjutkan. Misalnya titik B-nya kita rotasikan sebanyak 270 derajat. Akan di titik berapa? 90, 180, dan 270. Nah, koordinatnya berapa ini? Di 0,-5. Oke. Setelah dirotasi sebanyak pada titik pusat 0,0 sebanyak 270 derajat, ternyata berpindah menjadi pada koordinat 0,-5. Sekali lagi, misalnya titik B-nya ini kita rotasikan sebanyak 360 derajat. Akan di mana? 90, 180, 270, dan 360. Ternyata kembali ke titik awalnya. Awalnya itu berapa? 5,0. Kita tulis juga ya. Titik R-nya, titik B-nya setelah dirotasi pada pusat 0,0 sebanyak 360 derajat. Ternyata akan berpindah atau tetap ya, tidak berpindah. Ternyata setelah diputar 360 derajat kembali ke titik semula, yaitu 5,0. Nah, setelah melihat ilustrasi di samping, misalnya kita kerjakan menggunakan rumusnya bagaimana? Nah, kan setelah kita dapatkan 5,0 ternyata setelah dirotasikan 90 derajat pindahnya ke 0,5. Nah, untuk perhitungannya kita bisa menggunakan konsep matriks dan juga trigonometri. Oke. Jadi untuk perpindahannya kita gulung sebentar. Nah, lanjut ya. Titik B 5,0 dirotasikan pada pusat 0,0 sebanyak 90 derajat. Kita bisa menggunakan matriks dan juga trigonometri. Matriks untuk rotasinya adalah, nah, perhatikan baik-baik ya. Matriks rotasinya adalah komisi siko. Apa? Komisi siko. Apa itu komisi siko? Nah, jadi titik B ini nanti setelah dirotasikan akan menjadi B aksen ya. Nah, berada pada koordinat X aksen, Y aksen. Nah, X aksen sama Y aksennya ini akan kita dapatkan dengan menggunakan matriks. Matriks ini adalah komisi siko. Apa itu komisi siko? Itu ada cos, mi, yaitu min, si, yaitu sin, si, yaitu sin lagi, dan ko adalah cos. Nah, komisi siko. Cos, min, sin, cos. Dikalikan dengan titik awalnya, yaitu X, Y. Nah. Oke. Jadi untuk mencari bayangan dari titik B-nya, setelah dirotasi adalah menggunakan matriks komisi siko dikalikan dengan titik awalnya. Jadi kan di sini titik awalnya 5,0. Akan kita gunakan matriks apakah hasilnya benar. Setelah 90 derajat adalah 0,5. B aksen kan kita akan mencari X aksen sama X aksennya ya. Kan kita tahu tadi berapa ketemunya setelah dirotasi 90 derajat. 0,5 ya. Nah, kita buktikan dengan rumusnya dengan menggunakan matriks. Nah, ini ada cos, min, sin, cos. Sebanyak berapa ini? Ya sebanyak rotasinya. Rotasinya berapa? 90 derajat. Berarti ya cos 90 derajat
Sinnya juga sama. Sin 90 derajat. Min sin 90 derajat. Cosnya juga sama. 90 derajat. Dikalikan dengan titik awalnya. Titik awalnya itu berapa? 5,0. Kita tulis ke dalam bentuk matriks kolom. Kan matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Setelah itu, kita tentukan apanya kita tentukan? Nilai dari masing-masing sudutnya ini. Cos 90 itu berapa? Nah, ini masih sudut istimewa ya, kalian harus bisa menghafalkannya. Kalau lupa nggak bisa menghafalkan, kita bisa menggunakan pakai jari matikanya ya. Bisa dibuka pada video di link di bawah ini, pada deskripsi ya, bisa dibuka silahkan. Cos 90 derajat itu berapa? Kan 0 ya. Sin 90, 1. Sin 90, 1, tapi ada minnya, jadinya min 1. Cos 90 kan tadi 0. Dikalikan dengan titik awalnya 5,0. Nah, jadi B aksennya, X aksen, Y aksennya akan berada, kita kalikan ya, paralel matriks, kalian sudah jago ya, sudah belajar pada video sebelumnya. Itu depan kali atas, belakang kali bawah. 0 kali 5 yaitu 0, ditambah min 1 dikalikan 0 yaitu 0. Untuk yang baris keduanya 1 kali 5 yaitu 5, ditambah 0 kali 0 yaitu 0. Nah, sama dengan berapa? 0 tambah 0 yaitu 0, 5 tambah 0 yaitu 5. Nah, maka terbukti ya bahwa titik B yang berada di 5,0 setelah dirotasi pada pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat akan berpindah kepada titik 0,5 atau koordinat 0,5. Bisa ya? Ingat-ingat matriksnya, komisi siko dikalikan dengan titik awalnya. Coba kita gunakan sudut, misalnya 5,0 ini kita kalikan dengan 180 derajat. Kita gulung dulu ya. Tadi titik B-nya kan 5,0. Kita rotasikan pada pusat 0,0 sebanyak 180 derajat. Apakah perpindahannya akan sama? Tadi kan setelah kita pakai ilustrasi di samping, perpindahannya kemana? B aksennya menjadi di min 5,0 ya. Nah, sekarang pakai konsep matriksnya. Misalnya titik B-nya adalah X, Y ya. B aksennya adalah di X aksen, Y aksennya. Sama dengan komisi siko. Berarti cos 180 derajat min sin 180 derajat sin 180 derajat dan cos 180 derajat. Dikalikan apa? Titik awalnya. Titik awalnya berapa? 5,0. Nah, sekarang kita cari dulu nilai masing-masing sudutnya. Cos 180 itu berapa? Cos 180 kan min 1 ya. Sin 180 adalah 0. Min sin 180 yaitu 0 ya. Walaupun min juga tetap 0. Nggak ada min 0. Cos 180 yaitu min 1. Kita kalikan dengan titik awalnya yaitu 5,0. Langsung saja kita kalikan. Min 1 dikalikan dengan 5 adalah min 5. Ditambah 0 kali 0 yaitu 0. Untuk yang bawah,
0 kali 5 yaitu 0, minus 1 kali 0 yaitu 0. Nah, maka x-aksen y-aksennya berada pada koordinat min 5 tambah 0 yaitu min 5. 0 tambah 0 yaitu 0. Jadi terbukti ya, titik B ini koordinat 5,0 setelah dirotasi sebanyak 180 derajat akan berpindah pada koordinat min 5,0. Sama ya. Jadi kita intinya hanya menghafalkan komisi siko dan kemudian dikalikan dengan titik awalnya. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rotasi yang kedua, yaitu rotasi yang berpusat pada titik A, B. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Sekarang adalah rotasi yang berpusat pada titik A, B ya. Misalnya kita punya sebuah titik A berada pada koordinat 8,1 yang berpusat pada 4,2. Berapakah bayangan dari A aksennya? Nah, nanti kan pastinya di sini x aksen, y aksen. Tapi berapa nilainya, ya kan? Mari kita lihat ilustrasi di samping. Di sini kan ada titik A-nya. Nah, titik A-nya di sini ya 8,1. Kemudian titik P-nya atau titik pusat buat rotasinya di 4,2. Nah, jadi titik pusat rotasinya bukan di 0,0 lagi, tapi sekarang di 4,2. Nah, tarikan lintasannya berpusat pada P ini nih di 0,0. Sekarang pada di titik P yang berada di 4,2. Jadi kita buat dulu lintasannya ya, atau orbitnya. Kita buat dulu lingkaran dengan melalui pusat titik. Nah, oke. Oke, perhatian baik-baik. Nah, di sini sektor sirkular B, A, dan C. Nah, kita kasih sudutnya itu A, B, dan C. Nah, misalnya titik A ini kita harus rotasikan dengan pusat 4,2 ya pusatnya. Ini sudutnya belum, sudutnya misalnya 90 derajat. Nah, dengan pusat 90 derajat. Oke, misalnya kita lihat ilustrasi di samping, kan di sini pusatnya sudah ada ya 4,2, titik awalnya di 8,1. Jika kita putar sebanyak 90 derajat, akan berpindah ke koordinat berapa? Nih, kita putar. Oke, ini 30 derajat. Kemudian 45 derajat. Tapi yang kita cari adalah 90 derajat. Kira-kira di mana? Nah, diputar sebanyak 90 derajat ya. Ternyata berapa ini? Koordinat bayangan dari A-nya ini. A ini setelah dirotasikan sebanyak 90 derajat, ternyata berpindah menjadi pada koordinat 5,6. Kita tulis dulu ya. Ternyata A aksennya adalah 5,6. Oke, langsung saja kita buktikan menggunakan rumusnya ya, yang tadi. Jadi untuk penggunaan rumus yang ini kan berpusat pada titik P ya, yaitu A, B. Ini ada sedikit berbeda dengan titik yang berpusat pada 0. Di sini penggunaan rumusnya adalah, nah,
Misalnya ada titik A yang berpusat pada X, Y. Jika dirotasikan pada titik pusat P, yaitu A, B, dengan sudut sekian derajat. Nah, maka bayangan A aksennya yaitu berada pada X aksen Y aksen sama dengan sudutnya sama ya, komisi siko cos min sin cos dikalikan dengan titik awalnya X, Y nya dikurangi dengan pusat rotasinya yaitu A, B ditambah titik pusatnya. Pusatnya tadi berapa? A, B kan? Nah, mantap. Puyeng. Oke, kita lanjut. Kita buktikan sama-sama. Kita cari ya bayangan A aksennya. X aksen Y aksennya sama dengan kan 90 derajat ya. Cos 90 langsung aja. Cos 90 tadi berapa? Kan 0 ya. Sin 90 derajat kan 1. Min sin 90 derajat yaitu jadinya min 1. Cos 90 yaitu 0. X min A. X-nya itu tadi apa? Titik awalnya ya. Titik awalnya itu berapa? Kan 8. Jadi 8 dikurangi dengan A. A-nya itu berapa tadi? Kan 4 ya. Yang bawah, Y min B. Ini kan X, Y. Tulis dulu biar nggak bingung. Di sini adalah X, Y. Di sini adalah A, B. Nah. Ini Y, B ya. Y dikurangi B ya. Y-nya tadi berapa? Kan 1. Dikurangi B. B-nya berapa? Kan 2. Ditambah A, B. A-nya 4, B-nya 2. 4,2. Lanjut. X aksen Y aksennya sama dengan, ini kan perkalian ya, kita dahulukan. Nah, tapi di sini kita ada pengurangan ya, kita kurangin dulu biar gampang. 0 min 1, 1, 0. 8 dikurangi 4 yaitu 4. 1 dikurangi 2 yaitu min 1. Ditambah 4 sama 2. Langsung kita kalikan. Maka X aksen Y aksennya sama dengan 0 dikali 4. Oke, depan kali atas ya. 0 kali 4 yaitu 0. Ditambah min 1 kali min 1 yaitu 1. Untuk yang bawahnya 1 kali 4 yaitu 4. 0 dikali min 1 yaitu 0. Ditambah dengan titik A, B-nya yaitu 4,2 ya. Nah, kita gulung dikit. Nah, maka X aksen Y aksennya sama dengan 0 tambah 1 kan 1. 4 tambah 0 yaitu 4. Ditambah 4,2. Jadinya berapa? 1 tambah 4 yaitu 5. 4 tambah 2 yaitu 6. Nah, maka titik 8,1 setelah dirotasi pada titik pusat P 4,2 sebanyak 90 derajat berada pada koordinat 5,6. Sama ya, 5,6. Tadi kita lihat hanya juga 5,6. Oke, jadi perbedaannya tadi yang pertama untuk yang berpusat pada 0,0 langsung saja ya. Komisi siko dikalikan dengan titik awalnya. Kalau yang sekarang komisi siko dikalikan dengan titik awal dikurangi dengan
titik pusatnya, yaitu A, B-nya, lalu ditambahkan dengan titik pusatnya juga A, B-nya. Oke, intinya kalian bisa menghitung sudut-sudutnya. Nilai sudut-sudut istimewanya. Kalau masih 90, 180 mungkin bisa, tapi nanti untuk sudut 45 derajat, kan nanti ada setengah akarnya. Nanti akan lebih seru lagi. Oke, cukup sekian untuk yang rotasinya. Nanti kita lanjut ke dilatasi.